karena waktu juga sudah itu, kita harus masuk ke sesi Q&A ini. Berarti panitia seperti sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Jadi mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kami tampilkan di sini karena memang kami memilih pertanyaan yang paling relevan dan juga mungkin mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain. Mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa dijawab, tapi kami akan berusaha nanti setelah event kalau memang ada pertanyaan lain yang belum bisa kami jawab akan dijawab secara tertulis dan kami kirimkan melalui email kepada Bapak Ibu semua. Untuk panitia silakan ditampilkan pertanyaan pertama dari Mas Eko Wibowo Firmansyah. Jadi bertanya terkait dengan RPA yang pada transaksi ERP, apakah ada penambahan user lisensi SAP? Kemudian ketika ada proses yang gagal atau error, apakah notifikasi tersebut bisa dikirimkan via email? Oke, misalnya terjadi error nih ya. Oke, sekarang tentang SAP, siapa yang bisa jawab nih? Mungkin Mas Tommy atau Pak Winton bisa jawab nggak nih Mas? Kalau misalnya terhubung dengan ERP, engine ERP seperti SAP itu lisensinya seperti apa? Ya, untuk SAP sih biasanya memerlukan at least satu license user SAP ya. Karena dia akan robotik ini akan seperti manusia sih Pak gitu. Oh, oke, dihitungnya sebagai manusia ya, jadi lisensi juga ya. Jadi, kalau jumlah botnya lebih dari satu ya itu perlu kalau misalnya kita punya 2 mesin bot ya perlu 2 license itu kira-kira seperti itu. Di dalam ini mau ada sorry. Oh iya, sorry. Kalau Pak Iwan ada pengalaman nggak Pak integrasi dengan SAP gitu? Semuanya integrasi ke SAP Pak. Jadi yang di Pak Winton jelaskan itu benar. Jadi karena dia merepresent human, jadi kita bikinin user buat dia. Jadi setiap robot yang cuman kan gini, kalau tadi tuh di use case saya yang pertama, tadinya misalkan kita punya 100 operator telesales. 100 operator telesales ini punya 100 license. Kalau saya pakai robot, saya cukup mungkin 2 atau 3 karena dia memiliki kecepatan yang luar biasa, bahkan lebih cepat dari 100 orang. Jadi license saya cuma 3 gitu loh. Oke. Jadi license-nya emang perlu tiap robot itu perlu license satu-satu, tapi karena tugas 100 orang mungkin bisa digantikan oleh 2-3 robot, berarti robot nggak perlu beli satu license tapi 3 robot itu doang ya. Oke. Iya. Ada mau tambahan lagi? Mungkin Mas Zikri atau Mas Tommy soal license. Oh, tadi itu staging. Tadi kalau ada error segala macam mungkin sedikit disinggung tadi oleh Pak Iwan soal error. Mas Zikri bisa jawab Mas. Kalau error selama ini gimana? Memastikan akurasi dari robot yang mengerjakan tugas gitu Mas. Ya, ada notifikasinya Mas. Nanti dari situ kita lihat akurasinya berapa persen sih dari existing script di proses kita yang sudah kita automate itu gitu. Jadi kita bisa, makanya prosesnya kita bisa improve terus. Kenapa bisa ini ada glitch gitu ya? Permasalahannya gimana? Jadi makanya ini sebagai proses. Jadi kalau misalnya tadi kayak phase pertama kita kesalahannya masih 40%, kemudian dibetulin lama-lama naik sampai akhirnya mendekati 100% dan mungkin jadi interaksi atau intervensi manusianya jadi makin dikit tuh Pak Mas ya ketika setelah terus iterasi perbaikan tersebut. Iya, tapi biasanya nggak nyampe 40% juga sih. Biasanya udah mendekati akurat lah gitu sekali bikin itu. Jadi nggak sampai akurasinya dari sejak awal tuh udah tinggi Mas ya? Iya, udah tinggi banget. Oh gitu. Jadi jangan khawatir. Jadi kalau jangan khawatir error karena emang kalaupun error ini presentasinya nggak sampai gede-gede amat. Ya kira gitu pertanyaan tadi dari audiens. Pertanyaan kedua, silakan ditampilkan lagi. Baik Mas Mawardi, SPIN, Pak Jonito, saya ada klien perusahaan chain logistik, apa ada contohnya untuk RPA yang digunakan pada perusahaan sejenis chain logistik. Jadi kebutuhannya mendata barang masuk dan keluar dari gudang dan kendaraan implementasinya RPA seperti apa? Pak Iwan, mungkin memahami pertanyaan ini Pak ya, chain logistik dan pengen yang didata adalah barang masuk dan keluar dari gudang dan juga kendaraannya. Penapanya use case seperti ini Pak? Ada sih Pak. Jadi gini, sebenarnya kan banyak sekali yang bisa dilakukan oleh robot, terutama di sifat yang tadi dijelaskan
yang terkait dengan repetitif gitu loh. Nah, proses pengerjaannya ini ada dua juga, bisa kita lakukan secara attendant ataupun secara unattendant. Nah, di kasus supply chain logistik seperti ini, kebetulan kita juga menggunakan robot untuk, jadi kita punya divisi gara-gara, jadi sedang kita implement robotik ini banyak inisiatif baru karena dari teman-teman telesales yang lebih pekerjaan aktivitasnya lebih rendah. Nah, mereka bukan kita kurangin, bukan orangnya kita suruh keluar gitu ya, tapi kita utilize untuk aktivitas yang lain. Nah, salah satunya itu adalah home delivery. Di home delivery ini kita bekerja sama dengan Mitsubishi Logistik dan Paxel sebagai last mile courier, di mana proses komunikasi transfer data ini ada bagian yang dilakukan oleh integration sebagai orchestration, ada juga yang dilakukan oleh robot. Jadi robot itu juga mengambil skenario seluruh case tadi, tapi ada bagian-bagiannya, Pak. Gitu. Oke, jadi nggak semua bisa dilakukan oleh robot, tapi kemungkinan bisa sebagian partnya itu bisa dilakukan oleh robot. Iya. Kalau Pak Tommy bisa jawab tuh Pak soal itu Pak, tadi channel logistik mendata barang masuk, apakah SPG atau juga nanti IBM bisa pernah memiliki use case seperti itu? Kalau untuk use case, saya rasa IBM memiliki ya. Mungkin kalaupun bukan di Indonesia, pasti di luar punya ya, yang bisa menjadi bahan referensi ya. Karena memang kayak namanya logistik tuh pasti saya nggak bisa bicara bahwa itu sistem yang simple ya. Pasti ada kompleksitasnya lebih dan keterlibatannya dengan sistem yang lain, terutama dengan eksternal tuh lebih. Jadi pasti itu butuh suatu istilahnya diskusi lebih mendalam mengenai requirement ya, supaya kalau kita mau menjalankan RPA itu bisa benar-benar smooth dan sukses gitu saya rasa. Itu perlu referensi ya. Nah, mungkin tempatnya Pak Iwan ini bisa dijadikan bahan referensi juga ini kalau misalnya nanti ada yang ingin mengadopsi, nah bisa nanti dibantu nih sama info komputer dan juga mungkin dengan teman IBM untuk bisa ngobrol bareng Pak Iwan. Saya rasa seperti itu nih. Oke, siap gitu ya. Jadi mungkin jawabannya simpelnya memang harus dilihat dulu kompleksitasnya gitu, tapi secara teori sebenarnya bisa ada beberapa bagian, ya mungkin nggak semua tadi mendata barang keluar dan masuk, tapi sebagian bisa melakukan RPA. Kira-kira jawaban seperti itu. Kalau emang mau lebih dalam nanti bisa diskusi ke SWG, ke Pak Iwan dan segala macam. Nanti info komputer coba membantu untuk menjembatani pembicaraan tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, dari Mas Ruziansa dari Putra Gaya Wahana, Pak Ziki, kalau pengalaman kesalahan apa yang menurut Bapak paling fatal yang pernah dilakukan RPA, apalagi jika mengenai itu uang dan bagaimana menghadapi permasalahan tersebut. Pak Zikri, ada nggak? Mungkin pertanyaannya ada nggak yang sesuatu yang fatal dilakukan RPA dan ternyata lolos gitu dari proses attended-nya segala macam? Oke. Alhamdulillah sejauh ini belum ada ya, karena memang untuk proses-proses yang kritikal pasti kita attended ya. Jadi ada orang yang kita assign untuk sambil ngeliatin juga gitu. Jadi begitu ada notifikasi dan itu misalnya adalah kesalahan, kita bisa melakukan tindakan korektif. Tapi sejauh ini nggak ada kesalahan yang fatal dari RPA ini, karena memang akurasinya cukup tinggi untuk implementasi di sistem kita. Oke. Kalau Pak Iwan, Pak, ada nggak tuh Pak, order 100, ngirimnya 1000 gitu, akhirnya ya rugi sendiri, diamondnya. Pernah sepatal itu nggak Pak? Enggak sih, jadi gini, umumnya kan kalau di kita kan by transaction, jadi si robot itu pengukuran measurement-nya itu by transaction. Jadi kalau misalkan kita tadi use case, contohnya di use case ada 25.000 sampai 30.000 order, kesalahan yang terjadi itu bukannya di group of order, tapi di per transaksi per ordernya. Nah, tadi sudah dijelasin juga sama Pak Aloysius bahwa di dalam RPA itu ada monitor, Pak, ada dashboard atau kita sebutnya control room. Nah, di control room itu yang monitor user. Jadi kalau yang bikin robotnya itu IT, yang monitor control room-nya itu user. Jadi user itu punya control room untuk monitor. Nah, dia bisa lihat tuh di dashboard-nya kalau ada notification, ada error, dan itu muncul tuh di dashboard-nya itu error-error apa aja. Nah, dia tinggal lihat lebih detail ke dalam. Oke. Berarti relatif
aman tuh ya. Jadi dari pengalaman Pak Zikri maupun Pak Iwan kayaknya relatif aman RPA. Apalagi juga itu ada proses 2-3% lah Pak. 2-3% lah. 2-3% lah. Ya, oke. Yang nggak parah-parah amat lah ya. Kesalahannya. Iya. Tuh 2-3% itu sampai terdeteksi saat di proses evaluasi atau evaluasi juga bisa lolos tuh Pak dari orangnya nggak mungkin lolos. Kalau dievaluasi udah nggak mungkin lolos. Oke. Berarti 2-3% itu masih ada proses evaluasi. Setelah itu berarti 0% kesalahannya ya. Oke. Menjawab tuh Pak ya. Jadi kalau ada yang keraguan soal akurasi dan segala macam RPA, mungkin pengakuan dari Pak Ziki dan juga Pak Iwan bisa apa tuh membantah itulah kira-kira. Jadi sebenarnya RPA sebuah teknologi yang relatif matang dan tingkat kesalahannya tadi 2-3% itu pun masih bisa diperbaiki dengan proses evaluasi secara attended dan 2-3% doang. Oke, tanya selanjutnya. Oke, dari Mas Niko dari BFIN, RPA bot chatbot AI yang beda IBM dan RPA produknya. Oke, mungkin soal ini RPA bot. Oke, kalau bot dan chatbot mungkin soal chat ya. Berarti RPA dan bot dan AI. Kira-kira posisinya RPA di antara bot dan AI ini gimana? Mas Zikri ada pandangan nggak Mas soal pertanyaan ini? Iya, kalau saya ngelihat kalau RPA itu memang spesifik software buat bridging ya kalau yang kita pakai untuk use case kita gitu ya. Kalau bot sendiri kan macam-macam ya. Bot sendiri ya kayak kalau teman-teman rekan-rekan bisa suka pakai emulator juga kan itu ada bot juga ya buat misalnya main game atau apa gitu ya. Jadi terminologi gitu, ini terminologi. Kalau AI itu bidang ilmu ya. Kalau AI itu luas sekali gitu. Machine learning itu salah satu dari itu gitu ya. Jadi kalau yang bentuknya bentuk fisik itu ya si softwarenya ini si RPA sama si bots, dan bots ini ya macam-macam. RPA ini mungkin ya bisa dibilang bots juga sih gitu. Oke. Ya mungkin itu juga pertanyaan tadi saya lihat juga di RPA dan API gitu. Kenapa nggak API sih? Kan ya kalau salah satu teknologi yang sekarang kekinian tuh API gitu. Kalau Mas Zikri pandangannya Mas, kenapa nggak API? Ya. Idealnya memang semua sistem yang dibuild misalnya in-house gitu ya, maupun yang kita pakai off the shelf gitu ya, itu provide API buat kita consume. Biar integrasi datanya itu seamless gitu ya, dan akurasi sangat tinggi kan API. Tapi kenyataannya di lapangan, hal-hal indah seperti itu belum tentu terjadi Mas Wisnu gitu ya. Oke. Boleh jadi ada kendala integrasi, misalnya ketersediaan developer kita untuk mengintegrasikan itu gitu ya. Developer kita udah di booking resource-nya untuk fitur-fitur di rilis selanjutnya. Jadi kalaupun bisa dikerjakan di rilis berikutnya misalnya, sedangkan kebutuhannya urgent gitu. Makanya secara operasional ini opsi yang bagus buat menghadapi blocker seperti itu gitu ya. Memang idealnya integrasi gitu, cuman nggak semua sistem itu bisa dengan mudah atau dengan cepat diintegrasikan. Butuh orang, butuh waktu. Oke. Dan tadi juga mungkin tercermin dari presentasinya Pak Iwan tuh bahwa dari RPA sebenarnya juga bisa langsung ditembakin, dimasukin teknologi AI. Ternyata juga bisa itu. Jadi RPA bisa dianggap memang shortcut gitu ya dibanding API maupun AI, tapi kemudian RPA juga jadi basis untuk implementasi yang lebih advance gitu, termasuk dengan menggunakan teknologi AI. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi RPA bisa istilahnya lebih shortcut lah, lebih singkat dibanding kalau membangun API. Nah, tadi pertanyaan kedua tuh belum dijawab dari perbedaan RPA-nya IBM dengan yang lain. Nah, ini mungkin yang punya produk nih harus yang jauh nih. Pak Winton, kerennya IBM RPA itu dibanding yang lain, Pak? Oke. Yang nomor satu, kalau dari IBM RPA itu dia bisa melakukan namanya load balancing. Jadi kalau kita punya misalnya ada 3 board ya, 3 server gitu, dia itu bisa langsung assign job ke server mana yang kosong gitu. Jadi dia nggak harus running di spesifik server. Yang kedua, user bisa berinteraksi dengan robot dalam bentuk yaitu tadi chatbot seperti itu. Jadi di provide chatbot untuk interaksi dengan robotnya. Dan ketika kita provide ini dalam bentuk SaaS dan juga on-premise, so ada flexibility dari deployment-nya. Dan yang keempat ya dari sisi
breadth of solution. Saat kalau kita bilang RPA, many times again RPA itu nggak bisa berdiri sendiri. Ya. Again, saat kita bilang invoice processing, invoice itu berasalnya dari mana? Dari kertas kebanyakan atau dari email. Itu customer banyak butuh external OCR. Jadi kelengkapan solusinya RPA dari IBM, RPA bisa kita solusikan dengan OCR, nanti RPA bisa disandingkan dengan decision automation system ataukah nanti workflow system. Ya kita bisa provide a larger solution, gitu sih Pak. Oke. Semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Ada banyak fiturnya, nanti kalau misalnya pengen menggali lebih banyak, silakan kontak IBM maupun SWG untuk detailnya. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin maaf agak buru-buru karena waktu sudah mulai. Pak Yong dari Sadana, lisensi RPA itu seperti apa dan berapa subscription yang terjadi apabila kita berhenti subscribe? Oke, mungkin antara Pak Winton atau Pak Tommy ini yang bisa jawab. Kalau lisensinya seperti apa tuh Pak? Apakah per robot atau per job yang dilakukan robot tersebut? Seperti apa sih Pak? Bisa gambarkan nggak dari sisi lisensinya? Nomor satu ya, RPA ini jajaran produk paling murah yang ada di IBM. Oke. Jadi untuk entry ya ini harganya sangat-sangat bersaing gitu. Jadi dia harga monthly-nya aja per paketnya tuh kalau nggak salah cuma sekitaran 14 juta rupiah per bulan. Oke. Itu per robot Pak ya? Nah, jadi dia udah dapat server sama tiga robot. Oh, server dan 3 robot. Oke. Iya, nanti bisa ditambahin a la carte sih. Oke. Berarti subscription-nya tuh kalau berhenti subscribe berarti emang robotnya berhenti itu Pak ya. Jadi stop gitu ya. Itu sebenarnya nggak di hard lock gitu ya. Oke. IBM kebanyakan bisnis dengan enterprise dan ada model trust-nya juga. Tapi nanti juga ada compliance-nya juga sih. Oke, mungkin saya nanya ke Pak Iwan ya, sebagai user RPA nih. Saya nggak nanya harga sih, tapi worth it nggak tuh Pak? Ketika ngeluarin tadi mungkin ada lisensi harus dibayar dan segala macam, worth it nggak Pak? Saya nggak ngomong pengurangan karyawan, tapi saya bicara efisiensi yang tercapai, kecepatan dan segala macam, itu worth it nggak tuh Pak? Ketika kalau menurut perhitungan Pak Iwan? Ya, jadi gini, memang betul tadi yang Pak Winton jelasin bahwa semua RPA itu hampir semuanya ya, sepanjang yang saya ingat atau sepanjang yang kita pernah kenal, karena di kita ini ada 3 jenis RPA, ada 3 jenis software RPA yang ada di dalam kita pakai. Jadi ada yang murah banget, yang medium sama yang mahal banget, gitu ya. Yang harganya itu berapa digit? Berarti 10 digit. Oh, oke. Nah, ya. Nah, isunya gini, tergantung dia mau melakukan pekerjaan apa. Karena gini ya, contoh nih, kalau saya mengkompensasi subscription spending tadi dengan namanya worker. Kalau kita tuh upah minimum harian gitu ya, upah minimum bulanan ya Pak. Apa sih istilahnya kalau di kita tuh UMR gitu ya. Nah, memang yang menjadi satu kendala di Indonesia, kenapa saya pakai RPA itu dari 5 tahun yang lalu sebenarnya, dari zamannya RDA. Cuman waktu itu mungkin di Indonesia lebih populer disebutnya RDA. Nah, selalu saya ketemu kendala pada saat saya propose itu bahwa spendingnya kita dibandingin dengan kompensasi UMR-nya kita, karena UMR kita ini masalahnya di sini murah banget gitu loh. Terutama pekerjaan repetitif. Kalau kita bicara pekerjaan repetitif itu pasti jobnya worker gitu ya, atau kita sebutnya di Indonesia mereka sebutnya klerek. Nah, orang-orang yang di bagian klerek ini gajinya pasti UMR gitu loh. Jadi memang nggak ketemu Pak. Memang nggak ketemu kadang-kadang, makanya kita harus tapi yang tadi penawaran dari IBM tuh angkanya sangat-sangat menarik. Saya sampai mau telepon ya di sini ke Pak Winton, Pak berapa? Kalau boleh saya mau pakai buat gantiin yang sekarang gitu loh. Nah,
Jadi kalau memang bisa dapat angka yang murah seperti yang tadi Pak Winton jelasin, karena satu robot itu nggak bisa kita bandingkan dengan satu orang atau 10 orang. Jadi satu robot itu juga nggak cuman bisa mengerjakan satu pekerjaan, Pak. Jadi satu robot itu dia akan bekerja selama 24 jam dan 365 hari dengan kecepatan luar biasa gitu loh. Jadi kita bisa memerintahkan bukan cuma satu pekerjaan, misalkan menghandling order dan dia hanya dikerjakan satu robot. Tidak. Maksudnya di satu saat setelah dia mengerjakan order, dia juga bisa mengerjakan di pekerjaan lain. Jadi contohnya gini Pak, di tempat saya ada 24 robot yang ada yang saya satu pekerjaan saya dikerjakan oleh robot. Jadi si robot itu hanya boleh ngerjain tas itu. Kalau tas itu lagi nggak ada, dia diem, dia idle. Kenapa? Karena pekerjaannya kritikal. Proses itu kritikal. Nah, ada pekerjaan yang si robotnya tungguin. Pokoknya kalau ada pekerjaan yang masuk, siapa yang nganggur, dia yang ambil. Oke. Nah, jenis penempatan pekerjaannya ini yang kita mesti atur. Nah, kalau memang kita dedicate satu robot seperti tadi, terus untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan klerek seperti tadi, ya memang jadi nggak visible hitungannya. Jadi memang mesti tadi yang Pak Winton bilang benar, mesti pas gitu loh implementasinya. Oke. Itu sih Pak. Oke. Ya, jadi emang jadi mau saya simpulkan emang ya ada investasi yang tadi dikeluarkan itu kalau dibandingin UMR ya kadang-kadang emang investasinya dia terasa tinggi kira-kira seperti itu. Tapi kalau emang yang tadi buat robotnya bisa ngerjain yang lain dan segala macam mungkin bisa menggantikan lebih banyak yang tadi dikerjakan oleh manual. Saya agak harus hati-hati terkait ini karena saya nggak mau dianggap sebagai kita mendorong teknologi untuk menggantikan manusia. Sebenarnya seharusnya bisa berjalan berbarengan gitu ya. Oke. Next question aja dulu langsung. Next question. Pertanyaan selanjutnya masih ada ya? Udah habis? Oh, udah 5, sorry. Oh, udah ada 5 pertanyaan. Kayaknya emang juga waktunya sudah mepet. Jadi itu 5 pertanyaan yang bisa dijawab. Tapi sekali lagi mungkin nanti saya minta tolong Mas Zikri, Mas Tommy, Mas Winston juga Pak Iwan untuk nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang belum terjawab, saya email ya nanti coba bisa dijawab via tertulis supaya nanti pertanyaan teman-teman audiens semua bisa terjawab. Jadi biar nggak pada penasaran. Oke, untuk menutup webinar ini saya ingin minta closing statement, mungkin kita bagi-bagi aja nih. Closing statement pertama dari Pak Winton nih Pak, yang mungkin menegaskan kembali sebenarnya mengapa perusahaan Indonesia perlu mengadopsi RPA. Pak Winton, silakan. Ya, jadi kalau saudara mau proses saudara lebih efisien, mau lebih produktif, yang ujung-ujungnya lebih kompetitif ya di era market sekarang ini, ya RPA is one of the thing gitu. Jadi RPA is not everything, tapi RPA ini akan menjadi satu accelerator. Oke. Terima kasih Pak Winton atas closing statement-nya yang tegas dan tepat tuh ya. Sedangkan kedua, Mas Zikri, apa yang perlu dipersiapkan saat implementasi RPA? Bisa simpulkan, Mas? Ya, jadi kita harus secara continuous memang mengidentifikasi proses dan pattern-nya dan ambil prioritas yang paling valuable untuk disolusikan dengan RPA. Dan kita harus ingat, repetitive job itu untuk mesin, creativity itu kerjaan manusia. Oke, itu ya manusia tuh harusnya berpikir kreatif. Kalau yang cuma ngulang itu aja itu kita serahkan ke robot lah, biar kita lebih pikiran kita lebih dimanfaatkan untuk yang kreatif. Pak Iwan, sekarang Pak, scale up Pak. Kalau mau scale up seperti implementasi RPA, apa tipsnya Pak? Yes, start from small itu udah pasti. Yang pasti buat yang belum mulai RPA harus aware bahwa sekarang ini kita sudah masuk ke era yang kita sebut sudah hyper kompetitif. Jadi bukan cuma kompetitif lagi, tapi sudah hyper kompetitif. Nah, untuk bisa survive di era hyper kompetitif, kita harus melakukan continuous improvement.
Nah, continuous improve RPA adalah salah satu solusi untuk salah satu activity yang akan mensupport continuous improvement di perusahaan. Oke, Itu terima sih, kasih. Pak. Oke, sekarang Pak Tommy, Pak, tips dari SWG untuk memastikan kesuksesan dari implementasi RPA, ada closing statement seputar ini, Pak? Oke, yang jelas Bapak Ibu, jangan ragu ya untuk memulai journey Anda untuk mengadopsi RPA. Karena apa? Sudah banyak referensi dari use case dari berbagai industri, dan di sini juga Bapak Ibu udah ketemu dengan pakar-pakarnya ya, yang sudah mengadopsi RPA, udah banyak cerita gitu kan. Dan juga udah banyak juga partner-partner implementer yang istilahnya bisa membantu ya. Pertama partner-partner dari IBM dan juga IBM sendiri sebagai prinsipal untuk journey dalam adopsi RPA. Teknologinya sudah sangat maju, sangat mudah, jadi codeless ya. Jadi istilahnya tidak perlu lagi mikir, wah ini kayaknya programming gitu kan, lama gitu kan. Saya rasa enggak, jadi sudah sangat advance itu teknologi, dan solusi yang ditawarkan juga sudah cukup komprehensif ya, dalam hal untuk bisa scale ya, dari implementasi yang start small untuk nanti bisa punya yang skala enterprise. Saya rasa itu aja. Oke, terima kasih Pak Tommy atas closing statement-nya. Oke, saya mau dapat bisikan dari panitia kalau ternyata 5 pertanyaan yang terpilih tadi akan mendapatkan voucher senilai Rp250.000 tuh. Jadi yang tadi pertanyaan terpilih, selamat, Anda mendapatkan Rp250 voucher digital dari Infokomputer dan juga IBM dan SWG. Selamat kepada Bapak semua. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Winton, Pak Zikri, Pak Iwan, dan juga Pak Tommy atas closing statement-nya. Terus supaya lengkap, saya juga sebagai Infokomputer, sebagai tuan rumah, ingin merecap sedikit apa yang kita pelajari di webinar kali ini. Yang pertama, saya sudah menjawab 3 pertanyaan tadi diajukan di awal. Pertama, bagaimana merancang implementasi RPA agar hasilnya optimal. Saya pikir tadi bisa mulai dari yang mudah dan hasilnya langsung kelihatan ya, si low hanging fruit itu. Jadi mulai dari yang mudah, dan juga identifikasi proses dan polanya, lalu identifikasi value yang bisa kita peroleh dari otomatisasi. Nah, itu beri prioritas berdasarkan manfaat dan value-nya. Pertanyaan kedua tadi saya ingin bertanya apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana solusinya. Saya pikir tadi yang penting start the journey, bisa dimulai dengan cari referensi dari use case. Tadi dari Dana, dari Pak Iwan juga bisa belajar, ada beberapa use case yang bisa dipelajari, mulai juga bisa menjadikan referensi dari situ. Kemudian juga tantangan dari sisi people, tadi Dana mengasih solusi untuk standarisasi dan juga pairing gitu ya, supaya nanti bisa jaga-jaga sebagai backup ketika salah satu orang tidak tersedia. Dan juga soal tantangan akurasi, saya pikir tadi juga terjawab, minim tingkat kesalahannya, dan itu pun masih bisa di-adjust, masih bisa diperbaikin dari sisi evaluasi. Dan jika dilakukan evaluasi secara berkala, maka relatif tidak banyak ruang yang banyak, tidak banyak ruang tersisa untuk kesalahan. Jadi bisa RPA bisa diandalkan. Kemudian kalau melakukan scale up, tadi mungkin Pak Winton dan juga Pak Iwan dan Pak Ziki menyebutkan bahwa perlunya ada Center of Excellence sebagai pool of resource untuk mengembangkan RPA. Jadi kalau emang mau ke company secara wide, itu bisa membentuk semacam Center of Excellence supaya memastikan RPA bisa lebih optimal lagi. Dan juga tadi ada juga yang Pak Zikri juga menyebutkan, yaitu campaign lah ke departemen-departemen lain gitu. Kalau udah bisa RPA, nih kita bisa RPA, kasih contoh sehingga departemen lain juga tahu tentang teknologi RPA dan juga tertarik untuk mengimplementasikannya. Kira-kira itu kesimpulan utama yang bisa saya sharing. Kesimpulan yang lebih dalam saja dapat disimak di artikel kami di infokomputer.com atau infokomputer.grid.id. Jadi jangan lupa untuk mengunjungi situs kami secara rutin. Dan juga jika ingin melihat siaran ulang webinar ini atau webinar lain yang pernah kami selenggarakan, silakan cek dan juga sekaligus subscribe ke akun YouTube Info Komputer. Silakan cari Info Komputer, nanti ketemu di sana. Silakan subscribe supaya audiensnya tambah banyak. Jadi KPI saya juga nyampe itu untuk audiens YouTube ya. Oke, kami juga menyarankan Anda untuk semua untuk follow akun sosial media kami di Twitter, Facebook, Instagram, dan juga LinkedIn, agar tidak ketinggalan informasi menarik dari Info Komputer, termasuk info webinar Info Komputer selanjutnya.
Terakhir, kami juga berharap Bapak dan Ibu semua dapat mengisi feedback form terkait acara ini, agar kami dapat terus memperbaiki kualitas webinar Info Komputer ke depan. Link feedback sudah ada di layar tuh, bisa diklik juga di kolom chat atau dengan menyorot QR code yang ada di layar. Oke, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang disediakan oleh Pak Winton, Pak Zikri, Pak Iwan, dan juga Pak Tommy untuk menjadi pembicara di webinar kali ini. Semoga Bapak-Bapak semua bisa berpartisipasi di webinar Info Komputer lainnya. Oke, saya kira cukup sekian, dan seperti biasa karena daya tarik webinar Info Komputer adalah pantun-pantun galau saya akan tutup dengan pantun garing berikutnya. Senyum manismu ibarat RPA yang bikin setiap pria otomatis terpana. Meski pandemi sudah setahun lamanya, janganlah untuk pakai masker dan rajin olahraga. Terima kasih atas kata semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.